Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita untuk pertumbuhan iman kita tentunya saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu." Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang masalah, tentang beban, tentang persoalan, tentu setiap kita mengalaminya. Bahkan kita, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami masalah berbulan-bulan tidak pernah selesai, bertahun-tahun pun ada. Namun, pernahkah kita berpikir dari persoalan yang kita lewati, kita mampu melewatinya dengan baik, saudara? Pernahkah kita berpikir bahwa semua itu kita lewati karena tuntunan Tuhan? Mari kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa menjadi panutan kita hari ini, orang Kristen. Dia adalah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kalau dilihat dari kisahnya, saudara, Bapak, Ibu, dia adalah orang yang selalu hidup di dalam masalah. Kita lihat masalah yang dialaminya adalah dia dibuang ke sumur, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, dia dipenjarakan, dia dijual kepada orang Mesir. Masih banyak persoalan-persoalan yang ia hadapi, Bapak, Ibu, Saudara. Namun, dari semua kisah yang dialami oleh Yusuf ini, tidak ada satu kata pun yang membuat ia mengeluh dan melawan Tuhan. Inilah yang kita harus tahu. Kita bertanya, apa sih resep gitu? Apa sih yang membuat Yusuf bisa mampu melewati persoalan itu? Dia berpikir positif, saudara-saudara. Sepertinya dia menganggap bahwa tidak ada masalah dalam hidup. Sepertinya masalah yang kita lihat berat ini dianggap sepele, saudara-saudara. Apa sih yang menjadi dia kuat? Apa yang membuat dia mampu melewati itu semua? Saudara-saudara, jawabannya di pagi hari ini setelah kita tahu. Di ayat yang kedua, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, penyertaan Tuhan inilah yang membuat Yusuf kuat. Penyertaan Tuhan inilah yang membuat Yusuf mampu melewati persoalan demi persoalan, saudara. Penyertaan Tuhan inilah yang membuat Yusuf mampu melewati tantangan demi tantangan. Ia menganggap semua hal-hal positif apa yang ia alami, apa yang terjadi bagi dirinya, dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena dia menyadari ada kekuatan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penyertaan Tuhan memang tidak membuat Yusuf keluar dari masalah itu. Penyertaan Tuhan memang tidak membuat Yusuf keluar dari fitnahan atau segera keluar dari penjara, atau kenapa harus dijual dia oleh saudara-saudaranya, atau kenapa dia harus dibuang. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak fokus ke sana. Tapi yang kita lihat adalah, saudara-saudara, dari semua peristiwa beban masalah yang dialami Yusuf, ia mampu. Penyertaan Tuhan menjadikan itu sebagai batu karang yang teguh bagi Yusuf. Penyertaan Tuhan menjadikan Yusuf semakin bersandar kepada Tuhan. Dan saudara lihat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini adalah jawaban daripada semua persoalan yang dihadapi oleh Yusuf. Kekuatannya ada di Tuhan. Kekuatannya ada sama Tuhan. Kenapa? Dalam perjalanan kehidupannya, ia bersama-sama. Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan dimanapun dia berada, saudara, dia menjadi berkat. Lihat di perikop yang ini. Ketika ia berada di rumah Potifar, segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Bahkan dia menjadi kesayangan daripada Potifar. Yang walaupun nantinya ia difitnah oleh istri Potifar, dan dari sinilah sehabis ini dia dipenjarakan oleh karena fitnah itu. Saudara, tidak ada satu hal yang membuat Yusuf itu begitu marah dan mengeluh. Mari belajar dari kisah Yusuf, saudara-saudara. Mari kita belajar dari teladan Yusuf.
Dari semua persoalan yang dihadapi, ia tidak pernah mengeluh. Namun yang menjadi kekuatannya karena Tuhan bersama dengan dia. Kita tahu kita punya masalah hari ini. Kita tahu kita punya problema, mungkin di dalam keluarga, ekonomi, mungkin seorang yang muda-mudi yang sedang berpacaran, sedang kacau hubungannya. Yuk, itu bukan masalah yang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami seperti yang Yusuf alami. Yuk saudara-saudara yang terkasih, mari Tuhan menjadi satu-satunya kekuatan kita. Amin. Ibarat HP ini, untuk kita mampu memakai HP ini sebaik mungkin, maka kita perlu cas, Bapak Ibu, ya kan? Ketika cas itu tetap melekat di HP ini, maka dayanya akan bertambah dan penuh. Oke, jangan dulu kita berpikir nanti berbahaya kalau kita memakai sambil mengecas. Tapi lihat saudara-saudara, selagi kabel itu masih menyambung, ya, tersambung dengan HP ini, maka dayanya akan tetap terisi dan penuh. Tetapi saat kita melepaskan charger ini, HP ini akan mulai berkurang kekuatannya karena kita sering memakai. Demikian hidup kita dengan Tuhan. Selagi kita tetap dekat dan melekat sama Tuhan, kita pasti kuat. Tetapi ketika kita melepaskan diri dari Tuhan, dari tuntunan Tuhan, kekuatan kita akan berkurang. Oke, 1 hari engkau mampu, 2 hari engkau mampu. Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana dengan 1 bulan ketika kau tidak punya Tuhan? Ketika kau meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita lepas dari tuntunan Tuhan. Yakini dan hidupi penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang kehidupan kita. Dan hari ini juga, kiranya apa yang kita rindukan, Tuhan sedang menyertai kita. Oleh firman Tuhan ini, mari saudara yang terkasih, untuk kita tetap berpegang teguh, mari kita syukuri kehidupan kita, dan mari kita minta Roh Kudus Tuhan untuk terus hidup dalam kehidupan kita, agar kita sadar bahwa penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudara-saudara, selamat berjuang, selamat menabur kebaikan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku ada